Wajib baca sebelum beli reksadana. Yang pertama lihat dari ranking, yang kedua gimana pertumbuhannya, yang ketiga manajer investasi kelola uangmu kemana. Yang pertama dilihat dari ranking. Walaupun nggak semua aplikasi dari fitur ranking, kamu bisa pakai fitur perbandingan produk reksadana buat lihat pertumbuhannya selama 1-5 tahun terakhir. Yang kedua yaitu pertumbuhan reksadana. Kamu bisa pakai fitur perbandingan reksadana buat lihat pertumbuhan antara produk. Dana kelolaan reksadana atau AUM dan ekspansi rasio. Paling penting cek ini terutama di reksadana saham. Kamu bisa baca di prospektus and fund facet kenapa penting supaya kamu tahu produk reksadana itu investasi ke saham apa saja. Reksadana saham yang diinvestasi uang kamu 80% ke saham atau 60% di saham. Kamu pasti sering berpikir, gimana caranya supaya mimpi kamu bisa tercapai? Beli rumah, beli mobil, beli smartphone terbaru, persiapin pernikahan, dan banyak lagi yang bikin kita frustasi. Gimana cara dapetinnya? Apakah nabung di bank cukup? Kebanyakan orang membiarkan tabungan mereka di bank, tapi tidak memperhitungkan inflasi atau hal lainnya yang membuat nilai uang atau daya beli mereka nggak bertumbuh. Investasi adalah solusinya supaya uang kamu bertumbuh di atas angka inflasi. Tapi biasanya kalau dengar kata investasi, pasti kita nganggap itu ribet. Investasi saham, ribet. Properti, ribet. Emas, ribet. Belum lagi anggapan orang-orang yang bilang kalau investasi itu harus punya uang banyak dulu. Tapi ternyata tidak. Reksadana adalah solusi. Jadi reksadana itu intinya adalah produk keuangan di mana kita dan ribuan orang lain, yaitu para investor dalam tanda kutip, mengumpulkan dana kita jadi satu, kemudian diserahkan ke pihak lain, yaitu perusahaan yang menjadi manajer investasi untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan lain, misalnya ke saham, obligasi, dan pasar uang. Nah, jenis reksadananya itu menentukan kemana uang kita akan diinvestasikan. Di Indonesia, biasanya ada 4 jenis reksadana yang bisa ditemui. Yang pertama, itu reksadana pasar uang. Kalau kita masuk ke reksadana pasar uang, uang kita akan diinvestasikan ke deposito dan sertifikat Bank Indonesia. Lalu, ada reksadana pendapatan tetap. Untuk yang jenis ini, mayoritas uang kita akan dimasukkan ke obligasi atau surat utang. Kemudian, ada reksadana saham. Untuk jenis ini, uang kita 80% ke atas akan diberikan saham. Dan keempat, ada reksadana campuran. Sesuai namanya, untuk reksadana ini uang kita bisa masuk ke obligasi maupun saham dan juga deposito. Nah, kenapa kita nggak investasikan sendiri aja ke saham atau obligasi? Apa sih untungnya lewat reksadana? Kita langsung bahas di positif dan negatifnya reksadana. Kita mulai dari keuntungannya atau positifnya. Keuntungan pertama adalah adanya manajer investasi. SBI itu apa sih? Obligasi atau bonds itu apa? Beli saham gimana ya caranya? Kalau kita sebagai orang awam dan nggak bisa jawab 3 pertanyaan itu dan nggak punya waktu juga untuk cari tahu, lebih baik kita investasi di reksadana. Karena harapannya sang manajer investasi ini, nah dia itu kan seorang profesional keuangan yang ahli dan berpengalaman ceritanya dalam berinvestasi. Jadi kita tinggal titipkan uang kita ke dia, ke mereka, dan mereka yang akan mikir caranya gimana untuk diversifikasi dan gimana caranya untuk dapat keuntungan maksimal. Jadi intinya keuntungannya, kita bisa titipkan uang kita ke orang yang ngerti cara berinvestasi dan dia yang akan mengembangkan uang kita. Keuntungan kedua itu adalah reksadana bisa dibeli eceran. Maksudnya,
Dengan uang yang relatif kecil, yaitu dengan 100.000, kita sudah bisa mulai beli reksadana. Coba kalau kita bandingin dengan instrumen keuangan kalau kita beli sendiri, deposito misalnya. Untuk kita bisa dapat bunga deposito tinggi yang kira-kira setara lah dengan reksadana pasar uang, itu biasanya minimal kita harus masukin uang 1 miliar. Untuk obligasi, kalau kita beli sendiri, umumnya minimal kita harus beli dalam kelipatan 5 juta atau bahkan 50 juta untuk bisa masuk ke obligasi. Lalu untuk saham, kita minimal harus masuk 1 lot atau 100 lembar gitu ya. Dan harganya itu sangat tergantung harga saham, bisa aja 1 lembarnya itu 50.000. Dan umumnya broker pun mengharuskan minimal kita melakukan penempatan dana 5 juta untuk bisa mulai jual beli saham. Jadi keuntungan kedua ini adalah orang-orang yang tadinya mungkin uangnya belum cukup untuk mulai investasi sendiri, kalau pakai reksadana, dia bisa masuk kecil-kecilan di 100.000 tadi. Dan ketiga, reksadana itu bisa dijual kapan aja atau liquid. Kita bisa bandingkan dengan deposito misalnya, di mana kita harus menunggu jatuh tempo dulu baru bisa dicairkan. Kalau reksadana kita bisa cairkan kapan saja. Nah, berikutnya kita masuk ke minusnya nih, yang jarang disebut oleh orang-orang yang jual reksadana. Pertama, ada fee. Ingat manajer investasi tadi yang mengurus uang kita? Nah, kan pasti kita harus bayar mereka dong. Jadi fee untuk manajer investasi itu bervariasi. Biasanya akan ada fee 2 kali. Yang pertama itu ketika kita transaksi beli reksadana. Fee-nya umumnya 1% sampai 3%. Kemudian nanti juga ada fee ketika kita jual. Itu biasanya 0,5% sampai 1%. Nah, jadi sebelum kita beli reksadana, jangan lupa untuk cek dan hitung fee-nya berapa. Kedua adalah kinerja dari manajer investasi. Jadi ini juga bisa jadi sisi minus, karena banyak juga saat-saat di mana manajer investasi yang kita pilih tidak menghasilkan kinerja yang diinginkan. Misalnya, kinerjanya kalah dibanding produk lain dari manajer investasi sebelah. Atau bahkan bisa saja reksadana saham kinerjanya bisa lebih buruk daripada indeks saham. Ini sedih juga, kita udah bayar fee 2%, tapi ternyata kinerjanya kalah dibandingkan dengan indeks. Jadi sebenarnya kalau kita punya niat untuk belajar instrumen keuangan atau belajar saham, dan kita punya waktu juga untuk memantau dan melakukan, bisa jadi akan lebih baik kalau kita berinvestasi sendiri tanpa lewat reksadana. Minus lainnya adalah NAB belum settle pada saat transaksi. NAB itu adalah harga reksadana yang kita lihat di daftar reksadana atau di menu reksadana yang ada di bank misalnya. Itu adalah NAB per UP atau harga per unit reksadana. Ini dihitungnya dengan menjumlahkan total dana yang dikelola dibagi dengan total unit. Nah, NAB ini baru akan dihitung dan baru akan settle di akhir hari. Jadi, ketika kita transaksi di siang hari, kita nggak akan tahu tuh kita lagi beli atau jual di NAB harga berapa saat transaksi. Dan ini makin diperparah lagi kalau kita beli di bank. Karena kalau kita beli reksadana di bank, kita harus transaksi sebelum jam 12 siang untuk dapat NAB harga hari itu. Jadi kalau kita misalnya beli jam 3 sore, kita akan dapat NAB di hari besoknya, yang kita lebih nggak tahu lagi itu di harga berapa. Jadi untuk reksadana saham bisa aja ada perubahan harga signifikan di akhir hari yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Misalnya kita prediksi beli di harga murah, bisa aja nanti ternyata di setengah hari terakhir harganya naik, ternyata kita beli di harga yang tidak sesuai dengan prediksi kita. Lalu sekarang kita masuk ke resikonya reksadana. Ini juga sesuatu yang penting, yang jarang disebutkan oleh orang yang jualan reksadana, tapi saya tidak masukkan resiko ke dalam daftar negatif reksadana atau daftar minus, karena
Resiko ini sebenarnya ada pada semua instrumen keuangan, mau reksadana, obligasi, maupun saham. Yang penting, sebelum kita masuk ke reksadana, kita harus paham resikonya. Untuk reksadana pasar uang, ini yang resikonya paling kecil, karena uang kita akan masuk ke deposito. Maka keuntungannya juga tiap tahunnya ya mirip-mirip dengan deposito. Kalau di 2017 ya rata-rata antara 4-6% per tahun. Resikonya adalah kalau tiba-tiba ekonomi Indonesia hancur. Kalau kita punya deposito itu masih dijamin oleh LPS, maksudnya kalau banknya bangkrut, LPS yang akan mengganti uang deposito kita, misalkan di bawah 2 miliar. Sedangkan kalau kita uangnya di reksadana pasar uang, nah itu tidak ada tuh yang menjamin. Nah, begitu masuk ke reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran, mulai makin gede nih resikonya, karena sudah mulai ada obligasi dan saham.